channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Sahabat Jaga Budaya, penelitian-penelitian tentang gugusan Candi Pelausan ini sudah banyak dilakukan sejak pertengahan abad ke-19. Penelitian tertua dilakukan oleh Munich pada tahun 1845, kemudian Brumund 1854, Groeneveld 1886, Iserman 1891, dan Verbeek yang merangkum penelitian-penelitian sebelumnya pada tahun 1891. Penelitian-penelitian pun masih berlanjut ya pada abad ke-20 yang dimulai oleh Van Erp pada tahun 1909. Selain penelitian juga dilakukan pemugaran ya oleh Dinas Purbakala yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1954. Pada tahun 1960 Candi Induk Selatan telah dipugar ya, sedangkan Candi Induk Utara dimulai bulan April 1993 dan selesai pada tahun 1997. Sahabat Jaga Budaya, hingga saat ini terdapat berbagai tafsiran ya mengenai waktu maupun tokoh pendiri dari Candi Pelausan ini. Dan salah satunya dikemukakan oleh Kasparis ya, bahwa Candi Pelausan dibangun pada pertengahan abad ke-9 Masehi, yaitu sekitar tahun 825 sampai 850 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada keberadaan prasasti-prasasti singkat yang terdapat pada candi-candi Prawara Candi Pelausan. Berdasarkan prasasti tersebut diketahui nama-nama seperti Raga Pikatan dan Sri Kahulunan Pramodawardhani yang diduga melatar belakangi pembangunan Candi Pelausan ini. Sahabat Jaga Budaya, Candi Pelausan ini sendiri berlatar belakang agama Buddha ya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stupa yang menghiasi di kompleks Candi Pelausan ini. Selain ini juga terdapat arca-arca bodhisatwa yang terdapat di dalam relung candi. Sahabat Jaga Budaya, kompleks Candi Pelausan ini berdenah 4 persegi panjang dengan panjang 460 meter dengan lebar 290 meter. Terdiri dari 2 candi induk yang menghadap ke barat dan membujur dari utara ke selatan. Dan di sisi utara Candi Induk Utara terdapat mandapa yang berukuran 22 kali 19 meter. Diduga mandapa ini beratap kayu ya, karena masih tampak jejak-jejak umpak untuk menempatkan tiang kayu. Di atas struktur mandapa ini terdapat 21 arca. Namun sayangnya arca-arca ini sudah atau sebagian besar bagian kepalanya sudah hilang. Candi induk dan mandapa ini dikelilingi oleh parasada atau bangunan-bangunan pendukung dalam suatu candi berupa stupa perwara dan candi perwara. Jadi kalau dapat kita petakan, berdasarkan penelitian terakhir, kompleks Candi Pelausan ini terdiri dari 3 halaman. Halaman pertama yaitu Candi Induk yang dibatasi tembok keliling dengan 3 pintu gerbangnya. Halaman kedua yaitu terdiri dari 3 deret bangunan prasada berupa stupa dan candi perwara yang berjumlah 174 bangunan. Adapun halaman ketiga berupa tembok keliling yang juga dikelilingi oleh parit berdenah 4 persegi panjang berukuran 440 kali 270 meter. Parit yang mengelilingi kompleks Pelausan ini dapat dikatakan parit raksasa ya, karena memiliki lebar 8 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter.
Pembuatan parit ini merupakan wujud kearifan lokal, karena secara geologi, Candi Pelausan dibangun di wilayah dengan tanah yang kurang kokoh, yaitu di dataran kaki vulkan dengan daerah depresi. Untuk menopang bangunan candi, maka para pembangunnya melakukan adaptasi dengan membuat parit yang mengelilingi Candi Pelausan, yang berfungsi sebagai tempat menampung air, sehingga kandungan air pada tanah di bagian tengah Halamdi tetap padat dan stabil. Berdasarkan ketinggiannya, permukaan parit sisi utara lebih tinggi dari parit sisi barat dan timur, dengan ketinggian terendah pada parit sisi selatan. Sahabat Jaga Budaya, kompleks Candi Pelausan berfungsi sebagai kuil pemujaan sekaligus tempat tinggal para biksu. Bangunan candi merupakan representasi religius yang memiliki makna simbolis tertentu. Secara umum, baik dalam agama Hindu maupun Buddha, merupakan simbol Dewalaya atau tempat tinggal para dewa. Penggambaran simbolisme tersebut secara kosmologis berada dalam konsep mandala atau pola geometris yang mewakili alam semesta. Tujuan akhir dari Buddhisme adalah nirwana atau sunyata atau ketiadaan. Bentuk bangunan candi merupakan wujud dari pembagian alam semesta tersebut yang terdiri dari dunia bawah atau kamadhatu, dunia tengah rupadhatu, dan dunia atas atau arupa dhatu. Sahabat Jaga Budaya, keunikan utama dari Candi Pelausan adalah memiliki dua candi induk yang masing-masing bertingkat atau berlantai dua. Secara bentuk dan susunannya pun adalah identik, sehingga masyarakat setempat pun menyebutnya dengan candi kembar. Tidak hanya bentuk dan susunannya saja yang sama, bahkan jumlah panel reliefnya pun sama, yaitu pada masing-masing candi induk memiliki 20 panel pada tingkat bawah dan 20 panel pada tingkat atas. Perbedaan yang tampak adalah pada relief Candi Induk Utara yang menggambarkan tokoh utama wanita dengan pengiring laki-laki, sedangkan relief Candi Induk Selatan menggambarkan tokoh laki-laki dengan pengiringnya juga laki-laki. Sudah barang tentu perbedaan gender relief ini memunculkan beragam pendapat ya. Namun keberagaman pendapat ini kita ambil sisi positifnya saja, supaya Candi Pelausan selalu hangat dalam penelitian. Candi Induk Selatan maupun Utara masing-masing mempunyai 3 bilik yang disusun berjajar utara selatan. Pada masing-masing bilik di lantai bawah terdapat penggambaran sejumlah bodhisatwa. Pada Candi Induk Selatan terdapat bodhisatwa yang digambarkan adalah Manjusri di bilik selatan, Vajrapani dan Padmapani di bilik tengah, serta Samantabhadra dan Maitreya di bilik utara. Sementara bodhisatwa yang digambarkan pada Candi Induk Utara adalah Manjusri di sebelah atau bilik selatan, Avalokiteswara di bilik tengah, serta Samantabhadra dan Maitreya di bilik utara. Keunikan lainnya adalah pada adanya motif lidah api atau modang yang menghiasi sandaran arcanya atau praba mandala. Hal yang sama juga terdapat pada arca di Candi Sari yang juga memiliki arsitektur candi bertingkat. Arsitektur bangunan Candi Pelausan ini dapat dikatakan megah dengan ornamentasi yang kaya dan rapi ya. Pada masa klasik atau pengaruh Hindu-Buddha dikenal dengan adanya candi bergaya kewilayahan seperti gaya Dieng, gaya Prambanan, gaya Pelausan, serta gaya suku. Sahabat Jaga Budaya, pada masa ini Candi Pelausan terus mengalami perkembangan pemanfaatan dan pemaknaannya ya. Perkembangan ini merupakan sesuatu yang tentunya positif, karena masyarakat sudah memulai mengapresiasi keberadaan cagar budaya. Namun perkembangan ini juga dapat berpotensi negatif jika tidak mempertimbangkan nilai-nilai positif yang diajarkan melalui monumen Candi Pelausan ini. Suatu ajaran untuk selalu taat beragama, suatu ajaran bagaimana memperlakukan harmonisasi dengan lingkungan, suatu ajaran bagaimana berkehidupan secara vertikal dan horizontal.
Dan tentunya masih banyak lagi nilai-nilai yang dapat dicerna dari keberadaan gugusan Candi Plausan ini.